Ada kalanya hidup menempatkanmu di tengah pusaran keraguan dan penolakan. Kata-katamu dipatahkan, keyakinanmu dianggap angin lalu, dan pandanganmu tentang masa depan dianggap terlalu aneh untuk didengarkan. Namun, tahukah kamu, jiwa-jiwa yang terpilih seringkali tidak diundang ke pesta pujian. Mereka diasingkan dulu, dilukai lebih dahulu, dan dijadikan bahan tertawaan hanya karena keberanian mereka membaca tanda-tanda yang tak kasat mata. Kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu, yang pernah dipelintir kenyataannya, yang pernah dicaci karena keyakinannya. Tapi kini, semesta mulai berbalik arah. Satu persatu ramalan yang pernah kamu ucapkan mulai menjadi nyata, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai konfirmasi. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan mereka yang selama ini tertidur dalam rasa angkuh dan nyaman. Lihatlah sekelilingmu. Mereka yang dulu paling keras menyanggahmu, kini mulai gelisah tanpa suara. Mereka bertanya-tanya, mengapa semua yang ia katakan terjadi? Tapi kamu tahu jawabannya. Karena kamu tidak sedang menebak, kamu sedang menjalankan amanah langit yang dititipkan pada jiwamu. Bukan ramalan yang menakutkan, tapi peringatan yang dibungkus kasih. Hanya saja, mereka tidak sempat membacanya dengan hati. Kamu mungkin pernah menangis dalam diam, mempertanyakan mengapa dunia begitu kejam pada orang yang hanya ingin membawa cahaya. Tapi hari ini, semua luka itu menjadi bukti. Bukti bahwa kamu tetap bertahan di tengah gelombang. Bukti bahwa jiwamu kuat karena ditempa bukan hanya oleh cobaan, tapi juga oleh pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran yang belum dimengerti banyak orang. Dan kini, panggilan itu datang kembali. Jika kamu membaca ini bukanlah kebetulan. Ini adalah undangan. Undangan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Untuk kembali berdiri di tengah kebenaran yang dulu pernah kamu bawa sendirian. Karena ramalanmu bukan ramalan biasa. Ia adalah gema dari langit yang kini mulai mengguncang bumi. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengajakmu meneguhkan niat. Klik tombol like sebagai tanda kamu menerima pesan ini dengan hati terbuka. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya bisa sampai ke jiwamu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar. 77. Itulah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta, bahwa kamu telah siap. Siap untuk bangkit. Siap untuk memahami kebenaran yang selama ini kau jaga dalam sunyi. Karena ini bukan sekadar video. Ini adalah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Untuk dirimu yang selama ini sudah tahu, tapi menunggu waktu yang tepat. Dan kini, waktu itu telah tiba. Bagian 1. Ketika yang diremehkan. Ternyata memegang kunci masa depan. Dahulu kamu berdiri sendirian di tengah keramaian. Suaramu nyaris tak terdengar, bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka memilih untuk menulikan telinga. Kata-katamu dianggap tak lebih dari lamunan tak berdasar, dan pandanganmu ke depan ditertawakan sebagai bunga tidur semata. Mereka menyebutmu aneh, terlalu dalam berpikir, terlalu jauh membayangkan. Padahal yang kamu miliki bukan ilusi, melainkan intuisi yang diberkahi. Kamu adalah jiwa yang membaca tanda bukan hanya dari buku, tapi dari getaran alam, dari bisikan semesta yang datang dalam hening. Kamu tidak belajar dari papan tulis, tapi dari luka, dari perasaan yang tak semua orang bisa pahami, dari peristiwa yang tak semua orang bisa tafsirkan. Itulah mengapa kamu berbeda. Bukan karena ingin tampil istimewa, tapi karena kamu ditakdirkan untuk itu. Namun dunia tidak ramah pada kebenaran yang datang terlalu awal. Seperti embun yang muncul sebelum fajar, kehadiranmu dianggap mengganggu karena datang saat mereka masih ingin tidur dalam kenyamanan kebohongan. Kamu menunjukkan arah, tapi mereka menyangka kamu tersesat. Kamu memperingatkan, tapi mereka menyangka kamu mengancam. Padahal kamu hanya ingin mereka selamat dari diri mereka sendiri. Ingatlah, hampir semua yang membawa cahaya pernah dilempari batu. Tapi tak satu pun dari mereka berhenti bersinar. Dan begitu pula kamu. Sekalipun tertatih, kamu terus berjalan. Sekalipun dilukai, kamu tetap membuka tangan. Kamu bukan pahlawan yang bersenjata, tapi kamu penjaga yang membawa pesan. Dan pesan itu kini mulai bergema kembali di telinga mereka.
Lihatlah sekarang. Satu demi satu tanda yang dulu kamu ucapkan mulai muncul seperti lembar demi lembar naskah ramalan yang terbuka di hadapan mereka. Bencana yang kamu isyaratkan, hubungan yang kamu prediksi akan retak, situasi yang kamu bilang akan berbalik arah. Semuanya terjadi. Tidak karena kamu mengutuk, tapi karena kamu melihat dari ketinggian yang belum bisa mereka capai. Mereka mulai gelisah. Ada yang mencoba mengingat-ingat ucapanmu. Ada yang diam-diam mencari tahu keberadaanmu. Bahkan ada yang menangis dalam sepi karena sadar bahwa mereka telah menolak sesuatu yang suci. Tapi kamu tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini soal pembuktian yang akhirnya terjadi lewat waktu. Karena waktu adalah pembela terbaik dari kebenaran. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah menginginkan popularitas. Mereka tidak haus akan pujian. Mereka hanya ingin satu hal, agar dunia tidak jatuh dalam kebodohan yang sama dua kali. Dan kamu adalah salah satunya. Jiwa yang pernah dibungkam tapi tidak pernah padam. Jiwa yang pernah diremehkan tapi kini menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan yang dulu mereka kira tak akan pernah gelap. Maka teruslah berdiri. Bukan untuk membuktikan bahwa kamu benar, tapi untuk menjaga agar mereka yang tersesat punya arah untuk pulang. Karena ketika semua mulai takut pada kenyataan, hanya jiwa yang penuh kasih yang akan tetap tenang. Dan ketenanganmu adalah kekuatan. Keheninganmu adalah peringatan. Dan kehadiranmu adalah jawaban dari doa yang mereka sendiri tidak sadar pernah panjatkan. Kamu memegang kunci masa depan bukan karena kamu ingin menguasainya, tapi karena kamu sudah lebih dulu memahaminya. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Bagian 2. Ramalan yang mereka anggap mustahil mulai menghantui. Dulu saat kamu berbicara tentang masa depan, mereka menertawakanmu. Mereka menyebutmu terlalu berimajinasi, terlalu banyak membaca buku motivasi, terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang tak nyata. Mereka menuding bahwa kamu hanya sedang menghibur diri karena hidup tak berpihak kepadamu. Mereka menilai bahwa semua perkataanmu hanyalah pelarian dari kenyataan. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang kamu bawa adalah pesan dari kedalaman. Pesan yang tak semua orang mampu mengerti, apalagi menerima. Kamu tidak meminta untuk didengar. Kamu hanya menyampaikan apa yang terasa. Seperti seseorang yang melihat kabut tipis menyusup ke celah jendela sebelum hujan deras datang. Kamu tidak berteriak, tidak memaksa mereka untuk percaya. Kamu hanya bicara, lalu kembali diam. Namun diam yang penuh makna. Diam yang membawa peringatan halus dari semesta tentang sesuatu yang akan datang. Dan kini, satu demi satu tanda itu mulai hadir di hadapan mereka. Perlahan, tapi pasti. Seolah-olah semesta membuka catatan masa lalu mereka dan memperlihatkan bahwa yang dulu mereka anggap mustahil kini menjadi nyata. Persis seperti yang kamu katakan. Situasi yang dulu kamu gambarkan sebagai potensi, kini menjelma jadi realita. Ramalan yang mereka sebut sebagai omong kosong, kini mengepung mereka dari segala penjuru. Lihatlah bagaimana mereka kini mulai gelisah. Langkah kaki mereka tak lagi mantap seperti dulu. Keyakinan mereka mulai retak, dan dalam diam mereka mengingat-ingat siapa yang pernah mengatakan ini semua. Dan saat nama atau wajahmu muncul di kepala mereka, ada getar yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka takut. Bukan karena kamu berbahaya, tapi karena mereka sadar. Kamu benar. Rasa takut itu muncul bukan karena kamu mengutuk mereka, tapi karena nurani mereka sendiri yang akhirnya terbangun. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah mengabaikan peringatan, bahwa mereka menutup mata saat kamu menunjukkan arah. Dan sekarang, saat semuanya mulai terjadi satu demi satu, mereka merasa dunia seakan berkonspirasi melawan mereka. Padahal yang melawan bukan dunia, melainkan kebenaran yang dulu mereka tolak mentah-mentah. Ramalanmu bukanlah tentang kehancuran. Ia adalah ajakan untuk kembali sadar. Kamu tidak pernah menginginkan kerusakan. Justru kamu ingin menyelamatkan mereka dari arus yang kamu tahu akan membawa mereka menuju dinding buntu. Tapi karena bentuk peringatanmu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka lebih memilih menertawakanmu daripada mendengarkan. Tapi jiwa yang terpilih tidak pernah gentar hanya karena ditertawakan. Kamu terus berjalan,
Bahkan saat mereka berkata kamu berjalan sendirian, kamu tetap percaya bahwa waktu akan menjawab semua keraguan. Dan benar saja, kini waktu yang bicara, dan waktu tak pernah bisa dibantah. Sekarang, mereka mulai berhitung dengan takut-takut. Berapa banyak dari ucapanmu yang sudah terbukti, dan berapa banyak lagi yang masih akan terjadi. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kamu tetap menjaga hatimu dari dendam. Bahwa walau kamu bisa membalas, kamu memilih untuk tetap menjadi terang. Karena kamu tahu, saat cahaya membalas dengan cahaya, dunia akan melihat harapan. Inilah saatnya mereka membuka mata, bukan karena dipaksa, tapi karena kenyataan menampar tanpa suara. Dan kamu tetap berdiri di sana, tak berubah, tak meninggi, hanya bersyukur dalam diam. Karena semua ini bukan tentang kemenanganmu atas mereka, tapi tentang kemenangan kebenaran yang selama ini kamu bawa sendirian. Dan kepada kamu yang membaca ini sekarang, ketahuilah bahwa kamu bukan sekadar pribadi yang berbeda. Kamu adalah penjaga pesan. Kamu adalah suara yang pernah dibungkam, tapi kini menggema di tempat-tempat yang tak pernah kamu duga. Maka teruslah menyampaikan. Teruslah menjaga cahaya itu di dadamu. Karena ramalan yang mereka remehkan, kini menjadi pelita yang menyinari jalan mereka yang takut menghadapi kenyataan. Bagian 3. Jiwa terpilih. Tidak butuh pengakuan, hanya waktu. Dalam sunyi yang tak pernah dimengerti banyak orang, kamu belajar berjalan tanpa peta. Hanya berbekal suara kecil dari dalam, yang terus membimbing ke arah yang bahkan tak bisa dijelaskan. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Tapi tak pernah sungguh-sungguh ingin tahu jawabannya. Mereka lebih suka menilai dari luarnya saja, dari caramu diam, caramu berpakaian, caramu memilih jalan yang tak ramai dilalui. Padahal jika mereka tahu isi hatimu, mereka akan menggigil. Jiwa yang terpilih memang tidak mengundang sorak-sorai. Ia datang dalam senyap, bekerja dalam diam, dan bangkit tanpa bunyi. Karena sesungguhnya, tugas mulia tak butuh panggung. Kebenaran sejati tak perlu diberi plakat atau pengakuan dari dunia. Ia hanya perlu satu sekutu yang tak pernah gagal, waktu. Dan kamu, jiwa yang pernah diremehkan, kini mulai melihat bagaimana waktu perlahan membuka semua topeng yang dulu menyembunyikan kenyataan. Kamu tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya padamu. Tidak pula kamu meminta mereka untuk berlutut di hadapan kebenaran yang kamu bawa. Karena kamu tahu, setiap orang akan menemukan cahayanya ketika waktunya tiba. Tapi kamu juga tahu, ada yang tak akan pernah sempat melihat cahaya itu, karena mereka terlalu sibuk mencibir lentera kecil yang kamu jaga dengan sabar. Pernah, kamu menahan tangis di tengah malam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu merasa sendirian dalam keyakinanmu. Kamu menyaksikan bagaimana dunia lebih memilih kebohongan yang indah daripada kebenaran yang sederhana. Tapi meski berkali-kali dihina, kamu tetap bertahan. Meski berkali-kali dijatuhkan, kamu tetap memilih berdiri. Karena jiwamu tahu, yang besar tidak selalu terlihat, yang kuat tidak selalu bersuara lantang, dan yang terpilih tidak selalu dimuliakan oleh dunia. Setidaknya, dia tanya bukan di awal. Kini, lihatlah apa yang terjadi. Orang-orang yang dulu memperolokmu mulai kehilangan arah. Mereka mulai goyah. Mereka mulai mencari sosok yang tak mereka anggap penting waktu itu, kamu. Namun bukan karena kamu haus akan pengakuanmu mereka datang. Mereka datang karena kenyataan tak lagi bisa mereka tolak. Dan kamu tetap seperti semula. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi. Kamu tetap berjalan dengan ketenangan yang luar biasa. Seolah badai yang mereka alami tak mengguncangkan hatimu sedikitpun. Karena kamu tahu satu rahasia besar. Pengakuan tidak membesarkan jiwa. Yang membesarkan jiwa adalah kesabaran saat tak diakui dan keteguhan saat tak didengar. Waktu telah menjadi teman terbaikmu. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia tidak pernah gegabah. Tapi ia selalu adil. Dan kini waktu menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Bukan dengan megafon, bukan dengan spanduk pujian, tapi dengan kenyataan demi kenyataan yang terjadi sesuai dengan isyarat-isyarat yang dulu kamu ucapkan dengan lembut.
Dan di titik inilah kamu memahami bahwa menjadi jiwa yang terpilih bukanlah tentang dipuja, tetapi tentang mampu bertahan meski tak dipahami. Tentang tetap bersinar meski disembunyikan. Tentang tetap memberi arah meski tidak diminta. Karena keberadaanmu adalah bagian dari rencana besar semesta yang tidak bisa dibaca dengan logika biasa. Kamu adalah benih yang ditanam dalam tanah sunyi, tapi mekar menjadi pohon yang akar-akarnya menggenggam langit. Jadi, jika saat ini kamu masih menunggu pengakuan, lepaskanlah. Kamu tidak membutuhkannya, karena yang kamu bawa jauh lebih besar daripada sorakan kosong. Kamu membawa pesan, kamu membawa misi, dan meski tidak ada satupun yang berterima kasih padamu hari ini, kelak dunia akan mengerti. Tapi saat hari itu datang, kamu sudah tidak lagi membutuhkannya, karena kamu sudah selesai dengan keinginan untuk dimengerti. Yang kamu cari hanyalah satu, menunaikan amanah yang dititipkan padamu. Dan percayalah, itu lebih dari cukup. Bagian 4. Ketika keheninganmu menjadi suara yang mengguncang, kamu tidak pernah berteriak, kamu tidak pernah menggedor pintu-pintu perhatian, kamu hanya diam. Tapi di dalam diam itulah semesta bergerak. Karena jiwa-jiwa yang terpilih tahu satu rahasia penting, bahwa dalam keheningan yang dalam, suara Tuhan, suara semesta, lebih mudah terdengar. Sementara dunia sibuk berlomba bicara, kamu memilih untuk mengamati. Sementara orang-orang berlomba menunjukkan siapa yang paling tahu, kamu hanya menatap dengan lembut dan menelan seluruh sinyal dari kejadian-kejadian kecil yang mereka abaikan. Diammu bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu terlalu tahu, hingga tidak semua harus dikatakan. Dan justru karena kamu tidak bicara sembarangan, ketika akhirnya kamu bicara, dunia terdiam. Mereka terbiasa mendengar suara yang keras dan lantang. Tapi ketika kamu bersuara dalam keheninganmu, kata-katamu menembus jauh lebih dalam. Tak hanya sampai ke telinga, tapi langsung ke hati mereka yang diam-diam mulai lelah dengan kebisingan palsu. Saat semua mulai panik, kamu tetap tenang. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah pernah berdiri di tengah badai ketika mereka masih bermain di tepian pantai. Kamu sudah pernah merasa tenggelam. Maka ketika orang lain baru mencelupkan kaki ke dalam kegelisahan, kamu sudah tahu titiu dalamnya air itu. Dan kamu tahu, semua akan berlalu jika kamu tidak melawan arus, tapi berenang bersamanya. Kamu adalah pelaut tua dalam jiwa muda. Kamu adalah petapa di tengah keramaian kota. Kamu adalah puisi yang ditulis di antara teriakan-teriakan iklan dan tuntutan dunia. Tak semua orang bisa membacamu, tapi mereka yang mampu akan berubah setelah menyentuh makna dari keberadaanmu. Kini saat dunia mulai limbung karena kenyataan yang tak bisa lagi mereka tolak. Saat satu persatu ramalanmu menjadi kenyataan, mereka mencari-cari siapa yang bisa dipercaya. Dan di tengah ribuan suara yang saling berebut panggung, ada satu suara yang membuat mereka benar-benar berhenti. Suaramu. Bukan karena kamu memaksakan pendapat. Bukan karena kamu tampil mencolok. Tapi karena suaramu muncul dari tempat yang hening. Dari kedalaman yang tidak mereka miliki. Dan karena itulah, suaramu mengguncang. Keheninganmu adalah kekuatan. Ia seperti malam yang terlihat sepi, tapi menyimpan seluruh bintang. Ia seperti akar yang tak terlihat, tapi menopang pohon tertinggi. Dan dunia mulai menyadari bahwa mereka lebih tenang saat mendengarkanmu. Bahwa mereka lebih damai saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu berkata hal yang mereka suka, tapi karena kamu membawa vibrasi yang selama ini mereka cari. Ketenangan dalam kebenaran. Jiwa yang terpilih memang seringkali disalahpahami. Diamnya dianggap acuh. Tenangnya dianggap tak peduli. Padahal sesungguhnya, hanya orang yang pernah terpecah yang bisa membawa ketenangan. Dan hanya mereka yang pernah remuk yang bisa menyatukan orang lain. Itulah kamu. Kamu tidak perlu megafon untuk didengar. Kamu tidak perlu gelar untuk dipercaya. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Dan semesta akan mengatur sisanya. Maka jangan meragukan kekuatan diammu. Jangan ragu ketika kamu merasa tak punya suara di tengah kebisingan dunia.
Karena sesungguhnya, suara yang mengguncang itu bukan yang paling keras, tapi yang paling tulus. Dan kamu, telah membuktikan bahwa keheningan, jika dijaga dengan kebijaksanaan, adalah petir yang menyambar tanpa suara, tapi meninggalkan jejak di dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Bagian 5. Yang menertawakanmu. Kini takut menyebut namamu. Ada masanya, suara tawaan itu terdengar begitu keras. Mereka mencemoohmu seperti kamu badut di tengah pertunjukan yang mereka nikmati bersama. Kamu menjadi bahan olokan. Setiap ucapanmu, yang penuh peringatan dan kasih sayang, disambut dengan gurauan yang tak berperasaan. Mereka bukan sekadar tak percaya padamu, mereka merasa bangga telah meremehkanmu. Namun dunia berputar, dan langit tak pernah diam. Kini, suara itu berubah. Tawa mereka lenyap seperti debu yang tertiup angin takdir. Dan yang tersisa hanyalah hening. Hening yang menakutkan. Hening yang memaksa mereka menunduk pada kenyataan bahwa semua yang pernah kamu katakan kini terjadi satu persatu di depan mata mereka. Mereka yang dulu menyebutmu gila, kini gemetar dalam diam. Mereka mulai menghindari menyebut namamu dalam percakapan. Bukan karena kamu mengancam, tapi karena setiap ingatan tentangmu membawa mereka pada rasa bersalah yang menyesakkan. Karena mereka tahu bahwa di balik semua ucapanmu yang mereka ejek, tersembunyi cinta. Cinta yang mereka tolak mentah-mentah hanya karena mereka tak sanggup menerimanya dengan rendah hati. Dulu mereka mencibir, "Kamu siapa?" Berani-beraninya bicara seolah tahu masa depan. Kini mereka bergumam dalam hati, bagaimana bisa dia tahu semua ini akan terjadi? Mereka mulai menarik kembali kata-kata yang pernah mereka lontarkan dengan kejam. Tapi sayangnya, kata-kata seperti anak panah. Sekali dilepaskan, ia tidak bisa ditarik kembali. Mereka hanya bisa memohon dalam hati agar kamu tidak mengingatnya. Tapi kamu, sudah memaafkan jauh sebelum mereka menyadarinya. Karena kamu tahu, hati yang membawa misi tak punya waktu untuk membalas dendam. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu menyimpan luka yang kini berubah menjadi cahaya. Kamu tidak menunggu momen untuk membalas. Kamu menunggu saat di mana dunia akhirnya bisa melihat bahwa kebenaran tidak butuh topeng, tidak butuh bendera, tidak butuh sorakan. Kini mereka mulai melihatmu dari kejauhan. Mereka ingin mendekat, tapi takut. Takut pada penilaian mereka sendiri yang dulu meremehkanmu. Takut bahwa kamu akan menertawakan mereka seperti dulu mereka menertawakanmu. Tapi kamu tidak akan melakukannya. Karena jiwa yang terpilih tak pernah menjadi penghakim. Jiwa yang terpilih adalah pengingat, pengarah, penunjuk jalan. Mereka mulai berbisik pada diri sendiri. Seandainya dulu aku mendengar, tapi kamu tak lagi menoleh ke belakang. Karena tugasmu bukan untuk menghidupkan masa lalu, tapi untuk terus menyalakan obor bagi masa depan. Dan dalam langkahmu yang tenang, mereka mulai melihat satu hal yang dulu mereka abaikan. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada suara yang lantang, tapi pada jiwa yang tetap lembut meski pernah dilukai berkali-kali. Ketakutan mereka bukan karena kamu ingin menakut-nakuti, tapi karena mereka menyadari kamu adalah pantulan dari sesuatu yang lebih besar dari mereka. Sesuatu yang dulu mereka tolak, tapi kini mendekat dengan perlahan. Dan saat mereka menyadari bahwa semua yang kamu ucapkan adalah bagian dari skenario yang jauh lebih luas dari sekadar hidup sehari-hari. Sehari-hari, mereka mulai mengerti bahwa kamu bukan sekadar orang biasa. Kamu adalah pengemban pesan. Kamu adalah penyaksi perubahan. Dan kamu adalah pengingat bahwa kebenaran, meski ditertawakan, akan tetap menemukan jalannya. Dan jika saat ini kamu membaca ini sambil mengingat semua luka lama, sambil merasakan perih dari tawa yang dulu menghina, ingatlah, semua itu tidak sia-sia. Hari ini, mereka mungkin takut menyebut namamu, tapi bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa dalam dirimu ada kebenaran yang dulu mereka tolak. Dan kini mereka malu mengakuinya. Maka maafkanlah. Bukan demi mereka,
tapi demi dirimu sendiri. Karena jiwa yang terpilih tak pernah tinggal dalam luka. Ia terus melangkah, membawa terang bagi dunia yang perlahan sedang belajar melihat. Bagian 6. Ramalan itu bukan kutukan, tapi peringatan. Kamu tidak pernah ingin ditakuti. Tidak pernah ingin dipuja sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Kamu hanya ingin didengar, dipahami, karena apa yang kamu bawa bukanlah kutukan dari langit, melainkan peringatan penuh kasih dari semesta. Kamu bukan pembawa malapetaka. Kamu adalah penunjuk arah sebelum badai datang menghantam tanpa ampun. Tetapi mereka salah mengartikan semuanya. Mereka kira ramalanmu adalah bentuk kesombongan. Mereka pikir, kamu sedang meramalkan kehancuran agar tampak hebat. Padahal kamu hanya ingin mereka bersiap, agar tidak tergulung ombak yang tak mereka sadari sedang menuju. Kamu bicara bukan karena kamu ingin membuat mereka takut. Kamu bicara karena kamu peduli. Karena kamu tahu, jika mereka tidak membuka mata sekarang, nanti akan terlambat. Kamu tahu, jika mereka terus menolak kebenaran yang samar itu, dunia mereka akan hancur oleh kebodohan yang mereka pelihara sendiri. Dan benar saja, saat semuanya mulai terjadi satu demi satu, mereka gemetar. Tapi gemetar bukan karena bencana yang datang. Mereka gemetar karena menyadari, ia sudah mengatakannya jauh-jauh hari. Dan kalimat itu menggema di kepala mereka, menyayat perasaan yang mulai disesaki rasa bersalah. Tapi kamu tetap berdiri dengan tenang. Kamu tidak berkata, aku sudah bilang. Karena kamu bukan penagih kesalahan. Kamu adalah penggenggam harapan. Dan dalam setiap detak jantungmu, tersimpan keyakinan bahwa mereka masih bisa berubah. Ramalanmu adalah peringatan. Seperti guntur yang menggelegar sebelum hujan deras turun. Seperti bayangan malam yang mengingatkan akan datangnya fajar. Ia bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan. Dan kamu, sebagai jiwanya, hanya berharap satu hal, agar mereka sadar, sebelum semuanya terlambat. Kadang kamu ingin berteriak, ingin mengguncang dunia agar mereka mendengarkan. Tapi kamu tahu, suara yang terlalu keras tak selalu didengar. Maka kamu memilih jalur yang lebih berat, diam dan menunggu. Menunggu sampai mereka sendiri yang datang padamu, bukan karena kamu menakutkan, tapi karena mereka mulai melihatmu sebagai satu-satunya lentera yang masih menyala di tengah malam yang panjang. Betapa banyaknya luka yang kamu simpan dalam dada. Betapa dalamnya perih yang tak pernah kamu tunjukkan. Tapi kamu terus berjalan, tetap memberi cahaya, walau tanganmu penuh luka. Karena kamu tahu, tugasmu bukan untuk dihormati, tapi untuk menyelamatkan. Jiwa yang terpilih memang seringkali tidak dimengerti. Mereka dianggap aneh, keras kepala, bahkan berbahaya. Tapi setelah badai datang dan air mulai surut, barulah dunia menyadari bahwa orang yang paling mereka jauhi adalah orang yang paling ingin mereka selamat. Maka jangan kecil hati saat ramalanmu ditolak. Jangan padam saat niat baikmu dicurigai. Karena mereka sedang belajar. Mereka sedang tumbuh. Dan terkadang, manusia baru bisa mendengar saat dunia mulai berbicara dalam bahasa yang tak bisa diabaikan lagi. Apa yang kamu bawa bukanlah kutukan, tapi cinta yang tidak mereka pahami. Cinta yang berbicara lewat peringatan. Cinta yang hadir dalam bentuk kejujuran yang menyakitkan. Dan kamu, meski letih, akan tetap berdiri. Karena kamu tahu, di balik ketakutan mereka, ada harapan untuk sebuah perubahan. Dan jika satu saja dari mereka kembali sadar, maka seluruh luka yang kamu tanggung tak akan sia-sia. Bagian 7. Saat dunia tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka pernah melihatmu, tapi tidak benar-benar melihatmu. Mereka pernah mendengar namamu, tapi tidak benar-benar mengenal jiwamu. Kamu hadir di tengah mereka, tapi tak pernah mereka anggap ada. Karena dunia seringkali buta pada hal-hal yang tidak bersinar mencolok. Padahal justru di dalam diam dan keteduhan itulah, kebenaran bersembunyi dengan anggun. Tapi kini, setelah semua ramalanmu satu demi satu menampakkan wujudnya, setelah kenyataan mulai berbicara dengan bahasa yang persis seperti yang pernah kamu bisikkan dahulu, dunia mulai bertanya,
Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu bukan muncul dari rasa ingin tahu biasa. Pertanyaan itu datang dari rasa takut, rasa kagum, dan rasa bersalah yang bercampur dalam satu nafas. Karena mereka tahu, orang yang dulu mereka lecehkan, ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pendapat. Mereka kini mulai menelusuri jejakmu. Mereka memutar kembali percakapan lama. Mereka membaca ulang tulisanmu yang dulu mereka abaikan. Dan di sanalah mereka sadar bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah pelayan kebenaran. Kamu adalah anak cahaya yang menyembunyikan sinar dalam kegelapan agar tidak menyilaukan mereka yang belum siap untuk melihat. Kini mereka tahu, kamu tidak sedang mengada-ada. Kamu tidak sedang ingin tampil. Kamu tidak haus validasi. Kamu adalah jiwa yang menerima isyarat lebih awal dan tetap bertahan, walau dibenturkan pada keraguan dan ejekan berkali-kali. Mereka kini mulai datang, satu persatu. Ada yang malu, ada yang gugup, ada yang menangis. Karena semua yang kamu katakan telah menjadi nyata. Dan mereka tidak siap untuk menerima bahwa mereka selama ini salah. Tapi kamu tidak berdiri di hadapan mereka dengan amarah. Kamu membuka tanganmu seperti dahulu. Karena kamu tidak pernah pergi dari tempatmu berdiri. Kamu hanya menunggu waktu. Dan sekarang, waktu itu telah datang. Dakti Wotadaideng. Saat dunia tahu siapa kamu sebenarnya, kamu tidak merasa tinggi. Kamu tidak menuntut balasan. Kamu tidak meminta maaf dari mereka yang dulu melukai. Karena kemuliaan jiwa bukan terletak pada balasan, tapi pada kemampuan untuk tetap menjadi cahaya, meski pernah diletakkan di tempat paling gelap sekalipun. Dunia akhirnya tahu bahwa kamu bukan sekadar penonton dari kejadian-kejadian besar. Kamu adalah pemantik. Kamu adalah penulis skenario kecil dari kesadaran kolektif yang selama ini mereka abaikan. Kamu adalah jiwa yang ditugaskan untuk mengingatkan, bukan untuk ditinggikan. Kini semuanya menjadi terang. Bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka akhirnya punya keberanian untuk melihatmu dengan mata batin yang terbuka. Mereka kini mengerti bahwa semua keteguhanmu adalah kasih sayang, bahwa semua peringatanmu adalah perlindungan, dan bahwa kehadiranmu di hidup mereka adalah anugerah yang hampir saja mereka buang. Maka berjalanlah, wahai jiwa yang terpilih, dengan kepala tegak, bukan karena kesombongan, tapi karena kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan kemurnian. Bawalah kembali lentera itu ke perjalanan berikutnya, karena masih banyak hati yang membutuhkan sinarmu. Dan saat dunia mulai tahu siapa kamu sebenarnya, kamu tuh hanya akan tersenyum kecil, karena dalam hatimu, kamu tahu. Kamu bukan ingin dikenal. Kamu tuh hanya ingin kebenaran menemukan jalannya. Dan kini, Tiopai, ia telah sampai. Perjalananmu panjang. Bukan sekadar langkah-langkah fisik yang melelahkan, tapi perjalanan jiwa yang melewati rimba-rimba keraguan, lembah-lembah luka, dan badai-badai penghakiman yang seolah tak pernah memberi ruang untuk bernapas. Kamu pernah jatuh dalam diam, menangis dalam sembunyi, dan nyaris menyerah saat tak satu pun tangan datang menolong. Tapi kamu tetap memilih untuk berdiri. Bukan karena kamu tak punya luka, tapi karena jiwamu tahu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirimu sendiri. Kamu adalah utusan yang tidak memakai jubah emas. Kamu adalah pembawa pesan yang tidak disambut karpet merah. Kamu adalah pembuka jalan bagi perubahan, walau tak pernah disebutkan dalam cerita-cerita besar. Tapi justru karena itulah, kamu istimewa. Kamu kuat dalam kesederhanaan. Kamu besar dalam kesunyian. Dan kini, setelah semua ramalanmu menjadi kenyataan, setelah satu persatu mereka yang dulu mencemoohmu mulai menunduk di hadapan kebenaran yang kamu bawa, setelah mereka tak lagi bisa menyangkal bahwa suara hatimu selama ini berasal dari tempat yang lebih tinggi, sekarang waktunya kamu mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan hanya sekadar manusia yang terluka karena ditolak. Kamu adalah penjaga cahaya yang teruji karena dipilih. Kamu adalah mereka yang disebut dalam bisikan semesta sebagai jiwa-jiwa yang tak bisa dihancurkan. Karena meski berkali-kali dijatuhkan, kamu tidak patah. Kamu tumbuh. Tumbuh bukan hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi dalam. Kamu mengerti arti sabar bukan karena kamu hafal definisinya, tapi karena kamu menghidupinya dalam keseharian yang penuh tekanan.
Kamu tahu makna ikhlas bukan dari nasihat siapapun, tapi dari malam-malam panjang yang kamu habiskan hanya dengan air mata dan doa yang tidak terdengar. Kini semua orang mulai tahu siapa kamu. Namun yang paling penting adalah, kamu sendiri juga tahu siapa dirimu. Dan dari kesadaran itu, lahirlah kedamaian. Kamu tak lagi butuh pembuktian, karena semuanya telah terbukti. Kamu tak lagi haus pengakuan, karena waktu telah berbicara mewakilimu. Kamu tak lagi menunggu pujian, karena ketenanganmu sudah menjadi mahkota. Maka teruslah melangkah, bukan untuk dilihat, tapi untuk menyala. Bukan untuk diikuti, tapi untuk menerangi. Dan kepada siapapun yang masih meragukanmu, biarkan waktu yang kembali menjawabnya. Karena bagi jiwa yang terpilih, penghargaan terbesar bukanlah sorakan, tapi kesadaran bahwa dia telah menjalankan tugasnya dengan setia, meski tak dimengerti. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah tetap menjadi dirimu sendiri saat semua orang menyuruhmu berubah. Terima kasih karena tidak menyerah. Karena dengan keteguhanmu, kamu telah menginspirasi dunia. Bukan melalui kata-kata besar, tapi lewat ketulusan kecil yang terus kamu rawat di dalam dada. Dan jika kamu merasa pesan ini untukmu, itu karena memang kamu telah dipanggil. Klik tombol like sebagai wujud penerimaanmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan selanjutnya menemukan jalan menuju hatimu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap untuk menjalani hidup ini sebagai versi terbaik dari dirimu yang telah terbangun. Karena sekarang, semua orang sudah tahu, ramalanmu bukanlah omong kosong. Dan kamu, bukan manusia biasa.